Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dhaharat dahirin. Radiyallahu anna wa ankum wa anil muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala radiyallahu anhu. Adapun kesempurnaan daripada ikhlas di dalam sembahyang itu tiga perkara. Pertama, bahwa engkau tuntut dengan sembahyang engkau itu, artinya yang diharap di dalam sembahyang itu ridha Allah Subhanahu wa taala, dan jangan engkau tuntut ridha manusia. Artinya yang kita harapkan adalah balasan kasih sayang, keridhaan Allah, bukan balasan daripada manusia. Yang kedua, bahwa engkau ketahui taufik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bahwa engkau peliharakan akan sembahyangmu dan engkau kekalkan akan dia hingga hilang ia serta dirimu dengan matimu. Tidak merasa bahwa kita yang sembahyang. Ada merasa bahwa kita yang sembahyang. Karena dari awal yang menggerakkan, yang memberi kekuatan, yang memberikan izin sehingga kita bisa bergerak untuk sembahyang, sehingga kita bisa berdiri, mengangkat takbir, membaca Fatihah sampai ruku, i'tidal, sujud sampai salam, itu kada ada lain yang menggerakkan itu adalah Allah taala. Maka kita tidak merasa itu diri kita. Nah, ada merasa seorang hilang. Ini ikhlasnya, kesempurnaannya. Yang pertama, yang diharap ridho Allah taala, bukan manusia. Kadang nang laki sembahyang terpaksa karena bini na menyuruh. Mun kada sembahyang merangut nang bini. Mau kada mau, mau kada mau. Atau sebaliknya, kadang nang bini dituntut oleh nang laki. Akhirnya sembahyang nang bini karena laki. Laki kada sembahyang. Mun laki ada sembahyang. Berarti yang dituntut adalah ridho manusia. Kemudian kita mengetahui, pulang jersidin yang kedua, mengetahui bahwa taufik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku ni nak sembahyang sehingga aku ni kau bergerak, sehingga aku ni kau melangkah ke masjid, kau kelanggar, kau empat sembahyang, atau sembahyang di rumah kau mangkat takbir dan sebagainya. Itu karena lain bahwa dari Allah taala subhanahu, bukan karena kita yang mampu. La haula wala quwata illa billah aliyyil azim. Dan kesempurnaan yang ketiga,
yaitu kita kekalkan, hilang diri kita, yang ada matinya kita, hilang. Yang menggerakkan itu adalah Allah Ta'ala. Sehingga kita sampai ke wassalam, semuanya adalah gawian Tuhan. Nah, Tuhan nama gawiakan. Karena kau apa-apa. Yang menggawiakan itu adalah Allah Ta'ala. Sehingga kita kawa sembahyang. Lalu menyenangaran gawian orang, ada terkisahkan lagi itu gawian seorang. Ada lagi kisah-kisah bahwa seorang bilang, aku malam tadi jar tahajud kam jar 200 rakaat. Kisah. Ada lagi nah kayak itu, kenapa? Karena lain gawian seorang ada dan kisahkan. Lain seorang nama gawi. Merasa nih, perasaan nih. Lain seorang nama gawi. Lalu kan ada nanti kisahkan nih. Karena gawian orang. Cuman membagawi di kantor atau ambil upah mengatam atau ambil upah batanam, jangan berucap gawian orang. Hari beri orang duit. Apa jar bagus kalau jar taman kami ya. Bagus jar malih aja. Karena lain gawian seorang. Oh iya. Pemaripat dikisahkan. Kulik kalau ada sangoy orang menagih sekalinya pohon ya upahnya belum makalain gawian seorang ya nah ada diberi orang duit lain gawian seorang ya itu cukup di dalam hati kita ini amalan batin ya. Artinya cukup hati kita aja nang menyangka bahwa ini lain gawian seorang. Hari-harian kayak itu. Kadang di dalam sembahyang aja, yang babinian, sesapu di rumah, bersih, lalu menilek mulai buncuk, haratnya aja gawian Tuhan, berasihi dalam hati, jangan diucap dalam hati, melihat kebesaran Allah Ta'ala, ingat terus. Adapun yang kedua, yakni mengetahui dan mengiktikadkan rahasia tiap-tiap rukun dan lainnya, dan yaitu di dalam beberapa perkara. Pertama, apabila engkau dengar orang yang adzan, orang yang bang, maka hadirkan olehmu hatimu akan huru-hara kacau balau hati ini mendengar azan panggilan sampai bergeritik hati langsung. Kemudian dan berkemas engkau dengan zahirmu dan batinmu, hatimu bagi memperkenankan dan bersegera kepada sembahyang. Karena bahwasanya orang yang bersegera kepada seruan ini, mereka itulah orang yang diseru dengan lemah lembut pada hari kiamat. Amun orang tu jadi sidin mudah menanggap seruan Allah Ta'ala azan. Langsung aja bergeritik hati hadap sembahyang. Ada kawah masjidnya. Nang kawah ke masjid kan tulak nih mendatangi di mana seruan itu berada. Nang kada kawa bang, ancap aja langsung di rumah, ancap ngambil baudu, model apa aja orang terpanggil, belajar terpanggil, maka keuntungannya, fadilahnya orang ini kayaknya nang bakalan dipanggil pada hari kiamat dengan cara lemah lembut. Nah, ini kada kasar kiau, supen kita. Hari kiamat orang yang saling banyakkan nih itu mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat manusianya
Kita nih di kiau ngaran kita kasar di kiau, nyaman lah didengar. Kan? Di antrian aja gini. Antrian apa? Kenapa kah misalnya? Pas dipanggil ngaran seorang kasar nama manggil, beri supan lalu wala supan kita. Sedangkan orang yang mahir di dalam hidupnya, di dalam kehidupannya, ketika mendengar seruan azan langsung inya hati ini tadi terpaut untuk memenuhi panggilan itu. Maka orang ini kelak pada hari kiamat akan dipanggil dengan cara seruan dengan lemah lembut. Maka datangkan olehmu hatimu atas seruan ini. Minimal benar, hauran juga masih posot barang dalam hati. Ini malah alang ada gawian. Posot dalam hati, kenapa? Ya Allah, aku kerjakan sembahyang tepat waktu. Beniat, beniat barang dahulu. Kenapa jadi beniat? Cuman jangan cukup intang niat aja. Bah beniat, ada sembayangan lagi, cukup aja. Aku tadi beniat, pang sudah aja. Ada cukup punya, ada dilaksanakan. Jadi tetap beniat, tetap digawi. Cuman nih kita nih beniat aja bapak dah bahwa kita nih cagar sembahyang juai. Nah, niatakan dahulu. Kene bah tuntung hauran tadi, lalu mencap menggawi sembahyang. Cuman munnya mati, nah ini untungnya nih. Amun mati nang aran sudah berniat ada, maka tercatat kita menggawi. Nah, zuhur malalang azan da orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berniat dah ini. Ini ada gawian lagi. Lalu menghormati dulu kan lawan azan itu. Hormati dulu. Begana ini kan begawian. Imbah tuntung azan lalu melanjutkan pulang karena maalang-alang. Alang-alang. Tapi niatakan di dalam hati. Nah, karena malalang itu deh. Amun kawa kita menggawi langsung gawi, kawah aja ditinggalkan. Tapi melamunnya sesuatu nang ada kawa kita tinggalkan juga, nih. Tetap aja sembahyang, tapi di waktu itu niatakan di dalam hati berdahulu. Pesan bahwa ulun cagar sembahyang tepat waktu. Mbah Tuntung habis aurannya langsung berdiri. Ancap digawi sembahyang itu. Cuman amun antara sebelum menggawi ini tadi sakalinya umur habis. Umur meninggal. Nah, atau misalnya rahat begawian di mana kan begawinya. Di kantor atau di mana di paumaan. Awak rigat. Lalu jadi meniat nih dalam hati nih anak menggawi. Batuntung hauran lalu jarnya nih aku beli ke rumah gini. Di rumah menggawi. Di perjalanan tabrakan soalnya. Mati orangnya. Tapi berniat. Niat sudah zuhur nih tadi anak menggawi. Dicatat zuhurnya itu. Catat zuhurnya. Kalau nyakar gawi. Kayak apa anak menggawi. Jumong qadarullah. Mati. Jangan ada mati. Tagawi ya. Ini hati kita pun. Hati kita pun. Apa aja orang tuh. Memperkenankan untuk dipanggil tadi. Hati kita. Zahir kita. Hati kita. Maka jika engkau dapat akan dia penuh di sini dengan kesukaan, himung lagi yang berisi dengan gemar kepadanya itu tadi, lalu bersegera maka ketahui oleh bahwa lagi akan datang akan dikau seruan dengan kebajikan pada hari kiamat. Amun orang tuh pulang terpanggil azan, himung dengan senang hati model kayak himung sembahyang sampai waktunya. Kayaknya kan macam-macam ada juga nang kada himong sembahyang pulang jadinya. Nah ini menggerunung disuruh menggerunung. Ini kada
himung hati dengan senang hati gembira menyambut seruan Allah Ta'ala tadi. Sampai waktu sembahyang nih himung. Ada tahu lagi lawan apa-apa. Dikatakan kan dalam riwayat itu bahwa Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar tuh. Sayyidina Umar tuh maunya sampai sudah waktu azan, alih ditagur. Aku dirawak jaga bahasa kita. Sayyidina Umar tuh, mau sampai waktu azan, jalan sidin ke masjid tuh ada kau dirawak lagi. Artinya apa? Karena dia nangkawa manusidin lagi kecuali Allah Ta'ala. Khususkan sidin tadi. Fokus modelnya. Kemudian dan yang kedua apabila datang kepada tempat bersuci daripada hadatnya sampai ke wadah pauduan, maka janganlah lali engkau daripada hatimu, maka bersungguh-sungguh engkau menyucikan baginya dengan taubat. Dan misal atas barang yang taksir daripada ibadah. Sampai kepada pauduan pakurinah bujur-bujur menyempurnakan. Ya wudu itu jangan asalan kayak olahraga. Olahraga ya kalau wudu basuh tangan aja. Olahraga ngarannya ini. Sampai di kiri pulang nong aja. Itu ngarannya olahraga. Artinya sempurnakan bujur-bujur. Nah, dibasuh mulai tangan, sela-sela, lalu membasuh tangan sini sambil digosok, dilabihi sedikit nih kan. Labihi. Jadi jangan maka itu aja no. Salah. Dan yang sunnahnya itu kebalik itu jangan artinya jangan kayak ini membasuh bagusnya kayak ini karena Rasulullah itu membasuh dari sini cucurkan sini yang mencucurnya itu ke sini artinya jangan menggugurkan itu ke bawah kalinya dalam kesehatan terbaik juga lah banu kayak ini kenapa nang rigat ini tak kasih ini bagusnya tuh nang kayak ini juga sakanya basuh tangan tuh artinya gugurnya tuh biar aja ke sini yang penting ini steril jadinya nih telapak tangan kita steril kan Rasulullah melajari itu aja cara berwudu munkawa makanya kan suatu gugurakannya itu ke bawah kecuali karena kawa hingkulan kan apakah wadah pauduan nih lalu sehingga harus kayak ini kita usahakan naik ke atas kayak ini tangan kita sehingga yang di sini gugurnya ke sini jangan sampai kayak ini akhirnya kotoran di sini gugurnya tersisa di telapak tangan kita membasuh kepala menyapu kepala jangan asal cacap artinya dah bersungguh-sungguh dari jadi nah kadang banyak penuh wah cacap aja lagi kita ini pada hari kiamat kita akan dibangkitkan beserta cahaya wudhu kita nih kan nih badi tiup terompet nangka 3 tuh itu kan pembangkitan tuh nah bangkitnya kita tuh kan beserta dengan cahaya wudhu karena nang membasuh di sini aja tadi ya nang sejumput aja di sini kayak Ultraman enggak ada sini aja cahaya karena nang mambe sunat kan mambe sunnahnya nyapu sampai ke belakang sini kulikakan pulang nah pala nih di bujur sapu panjang ke handap rambut sama aja maka kena bangkit berarti cahaya full juga di kepala betakon kawan apa pun ikam bisa jumput aja jar wah jangan kawan ketahuan wudu aur di bumbunan aja mencacap waktu menyapu kepala sunnahnya itu kan full sampai ke belakang sini macam-macam tuh gerakannya tuh ada yang kayak ini ada aman guru Zaini kayak di sini malah jari
jari telunjuknya dipakai. So, jari telunjuk, anu ya, apa, putarkan lagi sampai ke belakang, batu bulikakan pulang. Nah, besulang salik ya. Nih, ya. Ini diri kita kan dihiga sini, ikuti. Atau pian kada bisa nak itu ya sudah nak ini. Nah, karena juga kan yang penting tegusuk sebenarnya cahaya wuduknya itu nah kan. Kita tahuan kan nang di tangan kada suah sampai siku tahuan cahayanya. Jadi bujur-bujur bersungguh-sungguh jadi sidin untuk menyucikan badan kita. Kita bersuci itu, berwudu itu bukan hanya menghilangkan hadas kecil. Bukan hanya itu. Tapi di dalam maknanya adalah melunturkan segala dosa-dosa. Nah, menggugurkan dosa-dosa kita. Sekali kita berwudu itu guguran dosa. Sekali berwudu itu guguran dosa. Dan karena banyak benar pahalanya, banyak benar fadilahnya tentang berwudu itu banyak benar. Hanya kan di dalam hadis itu banyak dalam disebutkan fadilah-fadilah berwudu. Di antaranya kenapa orang nang bakalahi mun hendak dingin berwudu. Karena panas itu api itu dikalahkan oleh air. Berwudu. Mun pina lain ubah awak rasa mendekeh hendak ka sesarungan, ka susurupan, bawa berwudu. Ingat ya bawa berwudu. Orang nang ketujuh baudu jo pulang, matinya kayaknya husnul khatimah. Nang ketujuh baudu. Batal baudu. Hendak guring baudu, hendak begawi baudu. Bangun guring baudu. Pokoknya baudu terus. Nang kapahuman, hendak kapahuman je baudu. Oh ini. Jangan baudu ini bukan berarti kita hendak sembahyang aja kita baudu. Hendak baca Quran hanya baudu kada. Tapi dalam segala hal pun kita berwudu. Sunnah. Ini menyebabkan matinya orang itu pengamal wudu ini husnul khatimah. Meleburkan dosa-dosa kita. Bahkan sampai-sampai ada juga di dalam sebuah hadis itu. Wallahu alam lunas sahih atau adanya. Orang nang berwudu tuh pian, berwudu. Ini bagi pian-pian yang ada bisa amalan sunnah janggut. Amun berwudu itu setiap tetesan air wudu yang menetes melewati jenggotnya itu satu orang bidadari. Nah, jadi bobohan bibinian laki bian yang berjanggut itu banyak bidadarinya. Setiap berwudu, setiap tetesan air wudu yang menetes di setiap jenggotnya itu, tapi jenggotnya yang memang niat sunnah, memang hendak mengumpati Nabi ini kan. Angkawa, Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai yang indah. Artinya mun bagus pian janggut, mencagar pian bejanggut bulah seram, bulah orang bupahan, ada jadi indah lagi. Sesungguhnya Allah tuh kan indah menyukai yang indah. Nah itu tuh dalil yang dipakai buat guru-guru kita di Banjar nih. Jadi guru-guru Banjar tuh banyak nang ada bejanggut itu. Mencagar baulah kada baik, bulah orang takutan, anak takutan, bini takutan, seram menapian bahaya. Nah, itu pun bagus, terawat, lurus. Ini kalau kayak kita deh beri takutan jangan. Atau karena efek, nah kayak itu. Ini ada nambah efek, kulon getal. Ini kan rastungan, jurang tuha dulu lah rastungan. Kepala ulun pun ada uban gitu lah. Nah jadi nyebujang tuh ada juga tumbuh uban. Lalu akhirnya getal. Cagar bekiruh aja sembahyang behimat. Behimat mengarasi nang sunat sembahyang. Maka karuan sareh nah. Julun rajin sembahyang.
Pegaru pulang, ajun tatak kayak gini mah aur sembahyang, mah aur nang wajib. Bukan kita menghinakan nang sunnah, kada. Ini salajur juga nih jawaban gasan orang-orang nang identik dengan dengan satu hukumnya dan di luar banar. Mun kada bejanggut lain ahlu sunnah nya. Oh, mah berarti kita ini semarabahanan lain ahli sunnah wal jamaah. Mangara bejanggutnya. Adakah itu kita? Enggak ada. Ulama aja kalau ahlu sunnah itu memakai jenggot. Ada juga, ada juga. Memangnya sunnah itu sebuting itu aja kan? Ya kan banyak enang lain, ya enang lain. Kita kada tahu nang lain. Ini si A misalnya, ada memakai sunnah sebuting. Bisa jadinya sunnah yang lain. Bisa jadinya malam tahajud. Nah, bisa jadinya kejamban memakai full sunnah Rasulullah di dalam WC sampai keluar WC. Pakai sunnah Nabi-nya. Bisa jadi di situ. Jadi jangan terfokus sebuting aja. Punya sebuting kada dianuakan, iya dah kada sakubu. Nah, ini karena memecah belah umat nyarinya itu ada sama aja. Janggut kakada kah? Pegamis kakada kah? Seolah-olah kopiah kakada kah? Pokoknya sama aja kita. Nah, karena Allah itu kan memandang bentuk kita, rupa kita, tapi yang Allah pandang adalah hati kita, ketakwaan kita. Nah, ini lagi jahat Tuhan. Takwanya orang tuh kayak apa? Nah, jadi berwudu bersungguh-sungguh bersuci demi apa? Yakni menghapus segala dosa-dosa kita. Anggap aja itu termasuk dalam bagian taubat. Berwudu nih termasuk dalam bagian taubat. Dan misal jadi tadi itu. Kemudian dan yang ketiga, yakni menutup aurat. Menutup aurat maka ketahui oleh bahwasanya maknanya itu menutup yang keji. Ini maknanya nih. Jadi menutup aurat tuh kenapa gerang? Karena menutup nang kada baik di dalam diri kita. Niatnya tuh menutup segala hal keburukan-keburukan. Ada seseorang pernah mendatangi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Datang orang. Ada Kiai Ahmad Dahlan lain. Siapa tokoh Muhammadiyah yang dikenal zaman dulu siapa? Ingat belum? Pak Kiai Haji? Lain, nang selain itu, nang sudah di zaman kita, ada ingat belum? Apa? Lain juga. Yang pintar, sidin pintar, cerdas. Buya Hamka. Buya Hamka. Buya Hamka ini kan orang pintar sih ini. Cerdas sih ini. Luar biasa. Didatangi bebinian. Buya, ulun ini kada berkerudung. Kada nutup aurat. Jadi jadi sini jarnya apa kada apa aja kalau lah. Ujar bini ini tadi. Karena ulun belum dapat hidayah. Gitu. Jadi kada apa aja kalau jar Buya Hamka apa? Ketika ikam sudah ada iman kan pasti menutup karena lawan aurat ikam. Nah, itu aja cuma pandang. Mun pendengar kita tuh biasa aja itu, tapi sebujurnya tuh hantam benar. Mun iman ikam sama ya, nyambat kada iman. Esok hari langsung berkerudung binian tuh. Karena apa? Sama ya disambat kada iman. Ini kan pedas sih dan tak sampai sih. Ada juga suah, maaf ulun. Selain dari Buya Hamka, Kiai Haji siapa Yusuf apa rasanya tadi ingat ulun. Zaman dulu juga tuh. Sidin itu kan orangnya berjenggot nih. Amal sunnah Sidin. Kalinya pada waktu itu banyak kumpulan-kumpulan kan orang-orang. Sidin waktu itu mengisi acara. Waktu itu. Jadi orang-orang ini tadi ada nama ulu-ulut Sidin. Mulut Sidin dengan cara apa? Yaitu bersuara kambing. Sidin tuh bayi maju, tersinggung Sidin.
Sidin kan bajanggut nih. Jadi jara sikong nih. Jara itu. Ngululut sidin nih tadi. Jadi jara sidin apa akhirnya? Waktu pidato. Aku ini sidin alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala. Aku ini diberikan Allah satu kelebihan. Yakni apa? Banyak memiliki bahasa. Artinya banyak menguasai bahasa. Bahasa apapun aku bisa sidin. Jerman aku bisa, Inggris aku bisa. Belanda aku bisa, Arab aku bisa, Portugis aku bisa. Bahkan di Indonesia aja, bahasa-bahasa daerah di Indonesia, itu ada beberapa yang aku kuasai, Jasidin. Jadi Jasidin, maka hadirin wal hadirat semuanya, bagi yang berbahasa kambing, aku kada bisa Jasidin, berbahasa kambing. Jadi karena insya Allah, kedepannya aku akan belajar bahasa kambing. Karena di sini kayaknya banyak kambing. Zua-jua tuh ya. Nah ini nih, gara-gara itu menjadi perpecahan. Padahal tuh kalau usah kita jadikan perdebatan. Nah, kayak itu tuh. Sikung nangka ini, sikung nangka ini, kan usah. Kadang ada juga kita nih manusia, nang bercadar bakalahi. Lawan nang kada bercadar, jangan bercadar, wajib bercadar, jangan kada bercadar. Ah, tidak cadar ini jar. Lain ada tradisi di sini. Bakalahi masalahnya itu. Banyak nang kada berkerudung. Maka nang itu dihual. Nang kada berkerudung sih banyakan. Kadang kita ini tertipu tuh. Hual nah kakak itu kan jadi hasil. Banyak lagi yang lain yang harus yang memang seharusnya dibahas tuh. Itu sampai-sampai kada terlihat modelnya itu seakan-akan kada terlihat. Kadang kayak kita juga ada orang yang beramaliyah nih kan, dan yang bermaulitan, sikong mahantuk, sikong kayak ini, ya sikong kayak ini. Itu banyak nang bermusikan. Ya kalau pemusikan, nang datang mabuk, nang datang orang-orang berdua-berdua nang bukan pasangannya, dahan lain anak kita. Lain pasangan halal gitu. Itu nah mendatangi acara musik, akhirnya datangan, wah bermaksiat apa segalanya. Jujur aja, apa nama nanggung nama adakan. Nama nanggung nama adakan. Cuman kita lupa terkadang. Nah kayak itu diranayakan lah. Justru malah nang orang beramalan lah apa segalanya. Ini dibahas benar. Kita beracara Rajaban misalnya. Isra Mi'raj. Mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Dihantuk. Apa mengadakan Isra Mi'raj? Isra Mi'raj kakak itu jar. Ada diajarkan segalanya. Nang nyata-nyata tuh nang kada diajarkan itu nang dibahas itu aja. Nang masalah masih ada amal solehnya. Ini akuran aja gini kita. Nah, akuran. Selama kada menimbulkan kemaksiatan, selama kada menimbulkan perkelahian, selama kada menimbulkan dosa-dosa di situ, kita acara, kita Isra Mi'raj, kada menimbulkan dosa. Ada yang betilanjangannya, ada yang pemabukannya, ada lagi kira bermaulidan sambil mabuk. Ada. Bersolawatan juga. Nah, bagus saja toh, dampaknya bagus. Kemudian, nah ini menutupnya tadi. Laki-laki bang, sama juga laki-laki. Kita lelakian ini, aurat mulai pusat sampai ke lintuhut. Mulai pusar, sampai ke lutut. Itu aurat kita. Amun antara itu ada nang buka, berusaha kita. Meski kada waktu sembahyang. Meskipun kada waktu sembahyang. Nah, banyak juga terlupa kita kadang-kadang, oh ya Allah, mandi di batang, kecacawatan, tahu ganal barang, jangan juga diongkong-ongkai, bercecawatan. Maaf lu na maaf, kayak kita permainan olahraga silahkan kita, yang hobi bola silahkan, tapi tutup aurat, ditutup kawah aja kalau ada maur aja nyepak bola, kepala lintuhut ditutupi, kita kaos batis dipanjangin nah, sampai ke paha. Jadi ayuha selawarnya tetap naga itu, cuman kaos batis ada yang menutupi intangan kepala lintuhut betang paha ini intangan sini bulah dosa ini. Di sini kelihatan kan Bapak?
landau jadi orang tua kita ini kan apa ini batis nih kelihatan. Tapi mun di atas kepala lintuhut nang kelihatan nah ini badosa meski laki-laki. Nah, justru laki-laki itu aurat kita di situ. Siapakah di manakah kita? Ini ada baca cawatan di luar mandi cawatan, pulang ke pantai, bercawat juga di pantai. Oh, lelakian, tahu lelakian gin. Justru itu tadi, lelakian. Ini banyak benar kita nang kata terperiksa nama masalah ini itu banyak gitu. Mun ibadah kami itu nyata benar. Karena apa? Kan di Batang orang. Oh maafian jakanya jalan banyu kan. Mandian baca cawatan. Nah, menarik paikat barang baca cawatan. Ah, babinian bang, nah, binian banyak lagi yang ditutup. Babinian banyak lagi yang ditutup. Niatnya apa? Hakikatnya yakni menutup segala kejelekan, segala ketidakbaikan, segala kekejian daripada badan kita, daripada pandangan makhluk. Menutup kekejian nang di dalam diri kita, kemudian apa? Menutup pandangan makhluk supaya orang kada melihat aurat kita. Orang berdosa melihat ya karena membuka aja nang berdosa, nang kita melihat ini berdosa. Kayak lelakian tadi, terbuka nih auratnya nih lelakian antara pusat sampai ke lutut tadi. Nang melihat lelakian juga berdosa juga. Kita nang melihat berdosa juga. Nah itu. Niatnya untuk menutup kekejian. Kemudian bahwasanya zahir badanmu itu tempat bagi pandangan makhluk. Maka betapakah hal kamu dengan aurat batinmu dan keji daripada rahasiamu. Maka hadirkan olehmu sekalian kejahatan batinmu itu dengan hatimu dan tuntut olehmu dengan menutup dia, maka bahwa sesungguhnya tiada ada yang menutup akan dia melainkan menyesal kena daripada segala kesalahan dan malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, menghadap ke kiblat. Nah, ini urutan apa ibadat nih kalau bah wudu, nutup aurat. Nutup aurat bukan hanya di waktu sembahyang, di luar sembahyang pun. Karena arti orang yang bujur-bujur sudah mendirikan sholat itu diaplikasikannya dalam hidup dan kehidupan. Ini orang bujur-bujur sembahyang sudah. Orang yang bujur-bujur sembahyang itu adalah sembahyang itu hadir di dalam kehidupan. Di sembahyang jujur, maka di luar sembahyang pun jujur. Sembahyang tuh kita kadang bakar rambutnya, dan mau nimang rambut. Pian orang tuh gawiannya pandustaan hari-hari, ianya kada wani mengurangi maghrib ketiga. Tiga tuh kada wani lagi mengurangi. Orang nih pandustaan hari-hari, kada waninya mengerupsi apa? Mengerupsi isya tuh. Ada juga orang nih 2 rakaat gin. Bisa jadi kada wani coba iha. Adalah suami ngaramput sembahyang. Ada wani. Maka di luar sembahyang pun, nah ini. Di luar sembahyang pun, ini kita mengaplikasikan sembahyang tadi di luar sembahyang. Nah, ini orang bujur-bujur sudah sembahyang. Bujur-bujur sudah mendirikan sembahyang, bukan mengerjakan sembahyang. Karena perintah itu memang mendirikan juga, karena disuruh mengerjakan. Amalus sholah ada. Yang ada apa? Aqimis sholah. Aqim itu kan berdiri, mendirikan sholat. Dirikanlah sholat. Aqimis sholah. Yang ada itu, ada kita kerjakan sembahyang ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang direnjah.
Raja masjid. Masjid kan diranjanya. Pagar masjid kan diranjanya. Oh beranjah bujur. Oh sangkut. Sangkut di gendolan. Berapa kalau lah? Santai aja bang dari bunyinya tuh. Bunyi bunyi raguinya tuh gimit kan. Berapa aja nanya? Tanggung juga kita nih, sedikit lagi nih. 438. Nah, sedikit lagi habis. Kemudian menghadap ke kiblat yaitu memalingkan zahir mukamu, muka engkau, wajah engkau daripada sekalian jahat. Nah, kemudian kepada Baitullah. Maka ketika itu hendaklah muka, hatimu dan muka badanmu berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahui olehmu pula seperti bahwasanya tiada terhadap muka engkau pada Baitullah melainkan dengan berpaling daripada kalian itu. Demikian juga tiada terhadap hatimu kepada Allah taala melainkan dengan berpaling daripada barang yang lain. Kada bakalan kita ini terhadap lawan Allah taala mun kada kita palingkan dulu. Artinya dipalingkan bukan hanya wajah kita, melainkan sampai ke hati kita pun kita hadapkan kepada Allah Ta'ala. Karena ada lagi yang lain. Lalu sembahyang tuh, ada lagi yang diingat yang lain. Makanya kan namun antara makan lawan minum, apa bagusnya? Makan dulu. Makan dulu. Ini sembahyang membawa perut lapar, hati berbelok-belok, tak cium sudah kuah rawon. Kuah rawon tak cium nah, tak sembahyang. Menggitir kepala lintuhut. Tak cium kuah rawon, menggitir kepala lintuhut. Hati kada benar, hati nang kada berpaling lawan Allah, hati nang kada berpaling artinya lagi nih. Setelah itu apa? Kada menghadap kepada Allah Taala. Bujur-bujur kita hadapakan seberata. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah ini juga rasanya suah ulun sampaikan samtulah di sini juga rasanya lah. Amalannya itu kan, punya orang tuh membaca itu fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu dalam Quran Baqarah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Amun membaca itu 4 kali tiap sembahyang. Tiap sembahyang 5 waktu. Maka segala makhluk itu akan berpaling lawan kita. Nah, tiap sembahyang baca itu 4 kali. Bagus diamalkan orang-orang yang begawi di kantor ya. Kira bos tuh marah lawan seorang. Kira bos marah lawan seorang. Atasan lah itu nah, yang intinya atasan. Mun seorang sudah atasan berdahulu bang ya pak, ay anak buah sekira senang lawan seorang. 4 kali tiap sembahyang, imbas sembahyang 5 waktu. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Menundukakan gitu. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. 4 kali dibaca. Berturut-turut. Kemudian mana tadi? Dan yang kelima,
Yang kelima, berdiri. Berdiri maka dan yang kelimanya itu berdiri maka yaitu merupakan dengan zat diri kita antara hadapan Allah Ta'ala. Maka hendaklah engkau tundukkan kepalamu dan menjagakan atas melazimi hati akan tawadhu dan menghinakan diri dan melepaskan diri daripada takabur. Jadi waktu berdiri itu lalu kita menundukkan pandangan lalu mengucap Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Artinya kadada yang lain yang kita besarkan di dalam hati kita kecuali pian aja Tuhan. Nang ulun besar kan. Kadada yang lain gawian, pangkat, jabatan, beratan tinggal yang besar hanya Allah Ta'ala. Maka tundukkan pandangan kita, kemudian apa? Hinakan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Karena memang kita berhadapan. Berhadapanlah jalan Tuhan, dalilnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau. Domirnya itu kan kaf. Iyyaka hanya kepada pian. Artinya orangnya itu ada di muka kita. Bahasa Arab itu kan gitu. Domirnya itu kaf berarti orangnya ada di muka kita. Jakanya domir hu misalnya. Iyahu berarti orangnya itu ada tapi jauh. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Ada orangnya. Ya Allah ampuni dosa-dosanya. Nyaknya siapa? Sidin tuh nah. Orangnya ada di muka kita. Di mana kata? Ini kan iya kak. Nah, domir kaf. Orangnya ada di depan kita. Man ismuka, ya kan gitu. Atau mas muka. Siapa nama engkau? Orangnya ada di muka kita. Itu dalilnya. Maka sehingga pada waktu itu tundukkan pandangan kita. Bukan hanya pandangan kita, hati kita pun kita tundukkan, kita hinakan. Ya Allah, nang mulia pian. Rukuk kita sampai sujud kita. Sujud. Ada lain nang kita sujuti di dunia ini ada boleh nang lain. Kecuali hanya Allah Ta'ala. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang menyembah pada raja-raja mereka? Ujar Nabi Naba. Seandainya aku diperbolehkan untuk bersujud seseorang itu selain kepada Allah. Seandainya boleh, berarti kada boleh. Selain kepada Allah itu kada boleh sujud kepada yang lain. Dahi kita nih kita hendak di lantai. Tidak boleh. Maka yang mulia, yang maha besar, yang maha segalanya. Waktu kita sujudnya, waktu kita sembahyang tuh, yang kita rasakan itu aja. Tunduk akan, hina akan hati kita. Waktu sujud sama hina akan hati kita. Ini dahi yang mulia nih. Ini mau ditapak orang nih, cari aja. Sebelah kalahi, datang-datang napak orang di dahi, bukan pilingan bacangannya tuh. Apa yang aja tapak ke dahi ya kan? Kenapa jadinya sarik? Karenanya menganggap ini adalah tempat yang paling dimuliakannya. Tapak di tangan berapa aja? Tiba tapak kawan di sini, peng di sini. Oh, langsung berdiri membalas. Kenapa? Karenanya menganggap ini mulia. Nang mulia ini apa? Kita tundukkan di lantai. Lantai bumi ini pian tempat pijakan kaki. Wadah kita berjalan batis. Kita tundukkan ini kak situ. Demi apa? Demi Allah. Dia sentuhan semata-mata. Kenapa? Menghinakan diri kita. Nih, kita rasakan tadi waktu sembahyang tuh. Yang kita rasakan itu. Hinakan diri kita yang mulia, yang maha besar hanya Allah Ta'ala. Allahu Akbar sujud. Mulai takbir nih. Nah, kayak itu. Memaknainya, hakikat nang digawi hati kita di waktu sembahyang. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita beratan panjang umur dalam ketaatan, dalam amal soleh, dalam keimanan Islam, husnul khatimah di akhir hayat. Ampuni mudahan berkat kita berkumpul di sini dosa-dosa kita. Ampuni dosa kedua orang tua kita, dosa seluruh guru-guru kita. Dan mudah-mudahan Allah
berikan kita keselamatan hidup di dunia sampai ke negeri akhirat. Lancarkan dimudahkan segala urusan usaha kita, qabul hajat dunia wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Minta ampun,